Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangatnya ini belajar? Masih? Masih yang ada ini? Masih ya. Kalau masih nggak ada di sini ya saja bilangnya kan, nggak masuk di Zoom. Ya alhamdulillah kalau masih semangat belajar. Besok udah merdeka ya. Iya, besok merdeka. Ya Tira, besok merdeka kita. Merdeka dari daring ya kan. Merdeka belajar besok. Sebenarnya belajar itu harus merdeka. Bukan waktu libur aja dibilang kita merdeka, tapi pada saat proses pembelajaran pun siswa harus merdeka dalam belajar. Artinya belajar keinginan siswa, belajar berdasarkan siswa yang aktif, siswa yang bekerja, siswa yang mencari gitu kan. Jadi siswanya yang betul-betul belajar, gurunya juga betul-betul mengajar, tapi yang paling utama adalah siswa. Baru setelah itu sebenarnya dua-dua sama-sama penting, cuma siswa dan guru ya sama-sama belajar, sama-sama berusaha meningkatkan proses pembelajaran. Jadi jangan hanya guru saja yang mau belajar nggak jalan, atau siswa saja yang mau belajar gurunya tidak juga nggak jalan, maka harus beriringan. Jadi kalau ada yang bilang besok merdeka belajar, itu salah. Sesungguhnya ketika belajar pun harus merdeka. Jadi sebelum-sebelumnya pun kalian harus merdeka dalam belajar, jangan dijajah ya. Jadi cukuplah para leluhur kita yang dijajah oleh penjajah ya, baik itu Jepang maupun Belanda. Kalau Belanda hampir 350 tahun ya kan kita dijajah. Jadi jangan sampai anak-anak ustazah juga begitu. Jadi harus merdeka dalam belajar. Kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raha masih semangat Raha? Salwa? Iya. Rantia? Rantia? Masih kok lemas? Masihnya? Masih ustazah lemas. Karena puasa ya Rantia? Oh karena puasa. Udah ada bolong lah puasanya ya. Udah ada bolong Ranti ya. Oh iya. Udah beli baju lebaran Ranti ya. Ranti ya. Atau jangan-jangan gak semangat nih karena belum beli baju lebaran. Udah beli? Udah ya. Udah kalah adiknya kan, Rantia duluan kan. Sakira, sehat Sakira? Mana Sakira? Sehat? Masih semangat Sakira atau ngantuk ini? Nanti ngantuk enggak? Enggak, udah tidur lah ya? Belum? Udah tidur siang belum? Belum lah ya? Iya. Agina, masih semangat Agina? Lili mana Lili? Nggak dibuka kameranya Lili. Najiha, mana Najiha? Oke, Najiha ya. Najiha mana nggak buka dia? Najiha, sehat Najiha? Oh, sehat. Masih puasa? Najiha? Nggak buka setengah hari kan? Iya. Kita mulai ya pembelajarannya, kita lanjutkan.
limit trigonometri. Gimana? Kemarin sudah ada beberapa ya, 2 atau 1 soal yang Ustazah terangkan ini ya. 1 kalau nggak salah ya, contoh 1 ya. Nah ini sudah 1 saja jelaskan. Gimana? Enak nggak limit trigonometri nih? Kira-kira bisa kita jadikan menu berbuka nggak? Bisa nggak? Bisa? Maksudnya bisa nggak diterima? Contoh nomor 1 itu. Kalau bisa biar saja lanjutkan contoh nomor 2. Kalau enggak biar saja ulangi gitu. Jawablah. Ayo jawab dulu. 1 orang aja jawab udah bisa. Jadi sampel. Bisa Raha dulu, Raha. Raha bisa Raha? Contoh 1. Bisa. Atira, bisa contoh 1? Susah-susah gampang. Ini contoh 1 Atira. Cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Gitu kan? Ini kan semalam yang di bawah ini yang kita rubah ya. Yang di bawah ini yang kita rubah. Penyebutnya yang kita rubah. Kita rubah menjadi cos X kurang sin X, cos X ditambah sin X. Jadi kalau sebelum-sebelumnya di aljabar kita kan berjumpa dengan angka-angka. Kalau di trigonometri kita berjumpa dengan kosin atau tangen gitu ya. Jadi yang kita rubah ini sama sebenarnya nih. Kalaupun ini angka, maka ini juga seperti itu. Kayak contoh yang Ustazah kasih kemarin kan, misalnya 4x kuadrat dikurang 25 gitu kan. Jadi intinya tetap pemfaktoran. Jadi kalau pemfaktorannya udah kuat, bentuk apapun dia insya Allah bisa. Itu dia yang pertama. Kemudian ini coret ya, cos X kurang sin X, cos X kurang sin X. Kan ini di bawah perkalian. Kalau dia perkalian ini boleh dicoret. Tapi kalau nanti hubungan di sini tambah, di sini tambah, nggak bisa pula ya saja ketik. Di sini tambah itu nggak bisa dicoret. Tapi karena perkalian bisa dicoret. Maka tinggallah 1 per cos X tambah sin X. Baru udah di sini, udah sampai di sederhana ini, baru kita masukkan nilai X-nya, nilai limitnya. Ini V per 4 ya. Jadi 180 bagi 4, 45. Kita masukkanlah berapa cos 45, berapa sin 45. Baru kita kalikan dengan akar sekawan ya. Kemarin sudah saya jelaskan. Maka inilah salah satu contoh menggunakan rumus identitas atau rumus sudut rangkap atau rumus jumlah selisih dan jumlah atau selisih dalam perkalian ini ya. Jadi menggunakan rumus-rumus ini. Kemarin kebetulan cos kuadrat X kurang sin kuadrat X itu menggunakan rumus ini ya, pemfaktoran saja dia. Ini cos 2X nya ya yang kita rubah. Yang pertama cos 2X. Cos 2X ada 3 kemarin ya, 1, 2, 3. Lalu kita pilih mana yang sama dengan atasnya, sama dengan temannya. Karena temannya ada kosin, maka kita cari dia yang ada kosin, yaitu yang ini. Terpilihlah yang ini. Ya, oke. Nanti untuk nomor 1 bisa dilihat-lihat lagi pembahasan kemarin atau catatan kemarin. Sekarang saja masuk contoh kedua ya. Contoh kedua. Oke, rumusnya udah tahu ya. Rumus ininya X menuju A, saya bacakan lagi. Sin X per X atau X per sin X hasilnya 1. Tangen X per X atau X per tangen X hasilnya 1. Jadi ingat ya, sin X per X, tangen X per X. Begitu juga kebalikannya. Oke, kita masuk contoh kedua. Contoh kedua, limit X menuju 0.
3 sin 4x per 5 tangen 6x. Nih ya, berarti sin dan tangen. Oke, ini ada lagi nih rumusnya. Ada ini rumusnya, tunggu ya, saya cari untuk sin dan tangen. Saja tulis saja lah ya. Limit x menuju 0. Bentar ya, saja tulis, nanti saja nampakkan kameranya. Karena kita mau menjawab soal nomor 2 itu harus punya rumusnya. Sin AX per BX itu sama dengan A per B. Yang kedua, limit X menuju 0, tangen AX per BX sama dengan A per B. Begitu juga limit X menuju 0, tangen AX per sin BX itu sama dengan A per B. Oke, saja stop dulu ya. Kita buka kameranya. Tadi soalnya udah saja tulis contoh kedua. Jadi rumus yang pertama tadi kita kan sudah mempelajari sin X per X ya, atau X per sin X itu sama dengan 1. Tangen X per X atau limit X per tangen X juga 1. Sekarang kita bicara ini bentuk rumus yang lain. Jadi kalau ada limit X menuju 0, ini yang khusus menuju 0 ya, khusus menuju 0, berlaku hanya khusus menuju 0. Untuk sin AX per BX, maka nanti hasilnya jadi A per B. Jadi nilai ini kita lihat aja koefisiennya A per B. Kalau nanti dia bentuknya tangen AX per BX, kita lihat juga berapa A-nya, berapa B itu hasilnya. Kemudian kalau dia nanti rumusnya atau soalnya tangen AX per sin B, sin BX, maka hasilnya juga A per B. Kita tinggal tengok koefisiennya saja. Nah, jadi ini ya, ini tolong dicatat ini, karena ini mau kita gunakan untuk mengerjakan soal contoh kedua. Coba catat dulu ini. Limit X menuju 0, sin AX per BX sama dengan A per B. Baru setelah itu yang kedua, limit tangen AX per BX hasilnya A per B. Limit X menuju 0, tangen AX per sin BX juga A per B. Itu ya. Oke, coba saja tulis dulu contoh kedua tadi. Sudah nak? Rumus limit X menuju 0? Udah ya, kayaknya ini udah. Yang menampakkan kameranya kayaknya sudah selesai. Apalagi yang nggak menampakkan, pasti lebih udah selesai itu. Oke, lanjut. Sudah, kita lihat contoh kedua kita. Dia sin 4x per tangen 6x. Nah, jadi di dalam limit dia berkebalikan itu berlaku. Berkebalikan berlaku dalam limit trigonometri ya. Saja ambil sekilas. Ini yang kemarin X menuju A. X, maaf, jangan X dulu ya. Sin X per X itu sama dengan 1. Begitu juga limit X menuju A, X per sin X juga 1. Jadi dia gitu, dalam limit trigonometri dia tuh berlaku kebalikannya. Jadi kalau ada sin X per X 1, maka kebalikannya juga 1. Begitu juga ini. Kita kan punya tangen
AX per sin BX itu hasilnya A per B. Maka soal kita itu bukan tangen per sin. Kan yang ada tangen per sin, bukan tangen per sin, tapi sin per tangen. Tetapi berlaku rumus ini karena kebalikannya. Gitu. Jadi kita ambil ini ya. Ini kita ambil. Di sini ada 3/5. 3/5 ini tidak punya hubungan dengan sin 4x tangen X dengan bentuk rumus. Maka 3/5-nya tetap kita tulis. Baru kalau dia sin 4x per tangen 6x kan hasilnya A per B. A per B karena dia dibalik jadi B per A. B-nya berapa? 4. A-nya 6. Berarti kita kalikan 3 kali 4 12, 5 kali 6 30. Kalau kita bagi, kita kecilkan, bagi 2 6, bagi 2 15. Bagi 3 lagi, bagi 3 2, bagi 3 5. Nah, berarti ini hasilnya 2/5. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Silahkan. Iya, gitu dia. Bukan A per B ya. Nah, tetap dia berkebalikan juga. Berarti kan ini nanti lawan dari rumus ini limit X menuju 0 sin, sebenarnya dia mengikut itu dia. Jadi kalau misalnya sinnya di atas berarti sin AX per tangen BX gitu. Jadi hasilnya tetap A per B. Itu dia. Kalau dalam rumus seperti itu. Jadi kalau nanti dia tangannya di atas tetap koefisiennya dianggap A. Kalau nanti juga sinnya yang di atas tetap koefisiennya ini dianggap A. Gitu ya. Jadi dia tetap nanti hasilnya A per B juga. Karena apa? Karena yang di atas itu udah dianggap A, yang di bawah saja yang dianggap B. Gitu ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi karena pertanyaan itu maka lahirlah penjelasan ini. Makanya pertanyaan itu bagus. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Boleh dicatat yang nomor 2. Catat dulu yang Zoom, catat aja biar nanti nggak bingung. Di pas ada yang mau ditanya bisa dijawab mau saja langsung. Ada Lili? Nggak ada, bisa ya? Coba ini, kalau Lili bisa coba ini ya, bisa aja tanya sama Lili nih. Nih Lili, limit X menuju 0 sin 8X per 2X. Tengok rumus yang tadi ada 3. Limit X menuju 0 itu ada 3 tadi Lili. Coba berapa hasilnya? Suaranya belum diaktifkan. Iya, jadi A per B ya. Ini bentuk nomor 1. Bentuk nomor 1 kan ini dia. Bentuk nomor 1 sin AX per BX, jadi hasilnya A per B. Itu juga, ini berarti ini A-nya, ini B-nya, berarti 8/2, berarti 4. Nah, kan gampang. Oke, bisa? Bisa, saja tes lagi ya. Satu lagi, saja tes. Oh, ini dulu, catat dulu lah, catat yang ini, nomor 2. Ayo. Catat, mana tahu nanti ketinggalan jadi gampang. Itu ya contoh selanjutnya. 1 2 3. Oke, udah siap lah itu. Kita lanjut contoh berikutnya.
Ini juga ya masih, tunggu ya, saya tulis dulu. Limit X menuju 0, 1 kurang cos 2X per X kuadrat. Kalau ini jelas. Kalau ini saja munculkan soal ini, maka jelas ini nggak ada bentuk yang tadi. Bentuk 3 tadi nggak ada. 1, 2, 3 nggak ada. Kalau nggak ada bentuk ke dalam 3 bentuk rumus, maka kita menggunakan perubahan yang terjadi tadi. Itulah menggunakan mana? Sudut rangkapkah atau bentuk identitas trigonometri. Gunakan rumus itu dulu. Makanya rumus-rumus yang perubahan itu harus dicatat. Dibuat di sampingnya. Jadi ketika ada bentuk yang tidak memenuhi bentuk umum, maka kita gunakan itu. Kalau perlu dibuat di kertas sendiri. Jadi nanti kalau ujian, dalam ujian saja bolehkan melihat rumus itu, karena kan nggak mungkin dihafal rumus itu. Rumus sudut rangkap, rumus cos 2A aja udah ada 3 buah. Jadi itu bisa ditulis di kertas tersendiri. Ketika ujian boleh dilihat. Ayo, kira-kira siapa yang mau membantu saja untuk mengerjakan soal ini? Ayo, kita gunakan rumus. Oke, kita coba dulu ya. Ini dia. Kira-kira mana yang bisa kita rubah dari bentuk ini? 1 bisa kita rubah? Enggak kan? X kuadrat bisa nggak kita rubah? Enggak. Yang bisa kita rubah itu yang ada rumus, ada kata-kata trigonometrinya. Berarti si cos 2x. Ini saja kasih tinta hitam aja. Inilah yang mau kita rubah. Kalau yang lainnya nggak bisa. Maka ini ada 1. Kita biarkan tulis 1 dikurang. Kan ini yang mau kita rubah. Kita tengok di rumus yang ada. Kira-kira rumus mana yang mau kita gunakan untuk si cos 2x? Rumus cos 2x ada berapa kemarin? Ini nampak ini yang Ustazah coba aja dulu zoomnya ya. Coba kita cos 2x ya. Cos 2x ini ada 3. Ada ini kayaknya ini nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Karena nggak ada teman-teman di sekitarnya yang menghubungkan antara kata cos dan sin, ya kan? Yang 2 cos kuadrat kurang 1a ini 2 cos kuadrat kurang 1a ini juga bisa kita gunakan. Tapi ingat, di rumus trigonometri pada limit X menuju 0, ini simpan ya, ini tolong diingat ini ya. Yang ini tadi nggak bisa kita gunakan karena teman-teman di sekitarnya tidak ada yang memenuhi. Yang ini juga tidak bisa kita gunakan. Kenapa? Karena dalam bentuk limit X menuju 0 yang tadi itu tidak ada yang berhubungan dengan cos. Tidak ada yang berhubungan dengan cos, yang ada berhubungan dengan sin. Kalau nggak percaya, ini bisa kita lihat. Ini maksud saja. Kita kan tadi mempelajari 3 rumus. 1, 2, 3. Rumus ini kan tidak ada yang berhubungan dengan cos, dengan kata cos. Yang ada sin, tangan, sin. Berarti rumus yang ini tidak bisa kita gunakan. Rumus yang ini nggak bisa kita gunakan karena nggak ada pengaruhnya nanti. Maka yang bisa kita gunakan ini ya, kan ada sin ya, rumus sin kan ada kan, sin ax per bx kan ada kan. Berarti inilah kita gunakan karena ada kata-kata sin. Maka inilah kita pilih 1 kurang
2 sin kuadrat X. Kita masukkan kemari. Kita gantilah si cos 2X ini menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat X. Dah, baru kita kerjakan. Kita kerjakan. 1 kurang 1 habis. Gitu ya. 1 kurang 1 habis. Baru di sini oke, nanti takut saja ada pula yang bingung. Kalau yang udah paham bisa, tapi kalau yang belum nanti kok bisa ya gitu. Biar saja pelankan saja. Ini saja buka ya. Ini kurungnya saja buka jadi 1. Baru ini negatif jadi positif 2 sin kuadrat X per X kuadrat. Dah. Jadi ini saja buka kurungnya jadi ini. Kalau sampai sini ada yang mau bertanya silahkan. Gak ada. Berarti ini coret 1 kurang 1. Jadi yang bersisa itu adalah 2 sin kuadrat X per X kuadrat. Dah. Baru boleh juga gini. 2 sin X per X. Istilahnya apa itu? Dipencar, dipisah. Kan dia sin kuadrat X, itu kan berarti sin X. 2 kali dia sin X-nya. X kuadrat, itu kan berarti XX. Maka rumus sin X per X apa tadi? AX per BX. A per B kan? Rumus yang pertama, sin X per X apa hasilnya? A per B, berarti kan A-nya 1, B-nya 1 kan? Ini kan kalau nggak ada angkanya 1 kan? Iya. Iya, ini kan A-nya 1, B-nya 1, A-nya 1, B-nya 1. Berarti 2, 1 per 1, ini 1 per 1. Ya udah 2 hasilnya. Ya kan? Nah, jadi nilainya adalah 2. Oke, coba saja tengokkan lagi ke atas. Jadi cos 2X ini kita rubah. Cos 2X itu ada 3 bentuknya. Kita pilih yang ada sin. Karena dalam rumus yang ada sin atau tangen. Kita pilih yang ada sin, ini dia rumusnya, kita gantikan. Lalu sudah kita gantikan, kita buka kurungnya, jadilah ini. Sudah kita buka kurungnya, 1 kurang 1 jadi 0, habis. Ini yang tinggal sama ini yang tinggal. Baru ini boleh kita pencar, sin kuadrat X jadi sin X. Kalau sin 3X, oke udah habis waktunya. Sikit lagi lah ya, saja jelaskan ini sikit lagi. Berarti kalau sin pangkat 3X berarti sin X gitu. Jadi kalau 2 kali pangkat 2 dia 2 kali, kalau pangkat 3 dia 3 kali. X kuadrat berarti XX. Sin X per X berarti 1, sin X per X berarti 1. Berarti 2 kali 1 kali 1, 2 hasilnya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Sebelum saja tutup. Ada enggak? Kalau nggak ada yang bertanya, nanti saja kasih THR nanti. Nggak ada. Atira nggak ada yang bertanya. Berarti Atira nggak mau THR dia. Oke, sudah ada yang bertanya? Paham? Jelas? Tulis dulu, tulis. Nanti jangan ada 1 menit lagi. Nah, tulis. Dari mana nih? Udah nampak belum? Dari awal dulu ya. Nanti kalian minta foto-fotokan lagi sama Ustazah. Kayak Ustazah nih kamerawan aja. Kirim foto yang tadi Ustazah, kirim foto yang tadi ya. Ustazah suruh tulis sekarang. Biar nggak minta foto-foto lagi.
Ya, siap nulis ini kita tutup. Nah, naik ya. Yang kedua sama yang ketiga ini sama ini. 2 sama 3 ini sama ya. Dirapi-rapikan catatannya, maksudnya dilengkapi ya catatannya. Ntar lagi kan ujian, nanti biar enak belajarnya. Raha ada 2 ini ya. Raha ada 2, Rahadatul Ais ada 2. Ah? Satu lagi siapa itu? Ah? Ada 2 HP gitu. Oh, kenapa harus gitu? Oh gitu, jadi masing-masing punya kekurangan ya. Jadi masing-masing melengkapi. Yang satu kamera, yang satu audionya. Coba diambil kameranya, diambil audionya, jadikan satu. Bisa? Oke, udah ya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.